kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Santrila Hapupa SPD dengan NIM AS 2513100, mahasiswa PPG Guru Tertentu Plotting 1 periode 2 2025, program studi kimia di LPTK Universitas Haluoleo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Limboto dengan materi ikatan kimia. Demikian pelaksanaannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Baiknya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, silakan Adit untuk memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mulai ya. Ya. Insya Allah dengan doa kita hari ini bisa membukakan pintu pikiran kita agar materi yang kita terima hari ini bisa masuk dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Amin. Oke, setelah itu ada yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua ya? Jadi hari ini hadir semua. Kira-kira kamu di kelas ini coba cek kebersihan kelas. Apakah kelasnya sudah bersih? Bersih. Yakin sudah bersih? Ya. Sudah bersih ya? Ya. Kerapiannya, coba berdiri dulu. Yang belum rapi, coba dirapikan. Ayo berdiri dulu. Siapa yang belum rapi, coba kemejanya dirapikan. Ayo dirapikan dulu ya. Ya. Stabilitas atom berarti kamu sudah ingat bahwa di setiap atom itu harus stabil. Oke, kira-kira mengapa ini ya? Mengapa garam itu bisa larut dalam air? Ada yang tahu? Ayo adik Wilda, kira-kira kenapa garam bisa larut dalam air? Karena air adalah Bisa berdiri? Oke, karena air kenapa? pelarut polar yang menarik ion-ion penyusun garam, yaitu ion natrium dan ion klorida, sehingga memisahkan mereka dari struktur kristalnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Siswa dapat memahami. Satu orang? Kamu tanya apa? Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami ikatan kimia dalam kaitannya dengan interaksi antar partikel materi dan sifat fisik materi. Oke, jadi kamu dituntut untuk memahami ikatan kimia yang berkaitan dengan interaksi partikelnya beserta sifat fisik materinya. Jadi ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Terus untuk indikatornya, ayo yang perempuan, Sartika, apa indikator yang dibawanya yang ingin dicapai? Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikatan kimia, yaitu ionik, kovalen, dan logam, berdasarkan konfigurasi elektron unsur dan garis. Oke, jadi kalian dituntut mampu mengidentifikasi ikatan ion kovalen dengan logam berdasarkan konfigurasi elektron unsur-unsur pembentuknya. Jadi itu yang dituntut untuk kalian buat hari ini. Bisa dipahami sampai di situ tujuannya? Ya. Insya Allah di tujuan ini kamu bisa capai ya. Agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya, saya
makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara unsur penyusun garam berikatkan? Bahwa air adalah kebutuhan. Oke, bahwa air adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ada yang lain? Ada yang lain? Laki-laki? Adit? Bahwa garam adalah suatu bahan penting yang ada di setiap makanan kita. Oke, dari video tadi, dari informasi yang kamu dapat, kira-kira dari pertanyaan ini atas siapa bisa menjawab pertanyaan ini yang di papan? Bagaimana cara kita bisa mengetahui jenis ikatan baik itu ionik, kovalen dengan logam yang terbentuk antara unsur-unsur hanya dengan melihat konfigurasi elektronnya? Tadi kan kamu sudah lihat di video, ada contohnya air dengan garam. Kira-kira yang kamu kaitkan dengan pertanyaan ini bagaimana? Jika dikaitkan, ayo. Apa? Ramdan? Dari kehidupan sehari-hari? Jadi proses pembentukannya bagaimana? Ayo. Siapa yang bisa? Bisa? Oh, kamu nggak bisa. Yang lain? Di belakang, Adit? Melantika? Oke, ayo Melantika. Kira-kira kenapa? Yaitu untuk menentukan jenis ion atau kation atau anion dari unsur elektron, kita perlu membandingkan jumlah elektron dengan jumlah proton dalam atom. Jika jumlah elektron lebih banyak dari proton, maka atom tersebut akan menjadi ion negatif atau anion. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih sedikit dari proton, maka atom akan menjadi ion positif atau kation. Oke, berikan aplaus untuk jadi jelas ya, ada hubungannya dengan anion dan kation. Apa anion? Yaitu bersifat negatif, sedangkan kation bersifat apa? Jadi kita belajar ionik dengan kovalen dengan logam, berarti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Jadi di konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan mana jenisnya kovalen, yang ionik dengan yang logam. Ikatan ion, apa itu ikatan ion? Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga adalah ikatan logam. Apa itu ikatan ion? Sebelum kita berangkat ke tiga ikatan ini, kita perlu ketahui dulu apa ikatan kimia. Ada yang tahu ikatan kimia? Apa ikatan kimia? Oke, ayo. Ikatan kimia adalah kaitan menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga Stabil. Oke. Jadi, sel berarti golongan berapa? Golongan itu? Yang dilepaskan? Berapa elektron dilepaskan? Satu. Sehingga dia ditulis plus. Paham ya? Dan A plus, kenapa dia dikatakan Na plus berarti melepaskan satu elektron. Kalau Cl- berarti menerima satu elektron. Oke. Apa yang kedua? Air. Apa yang kedua? Ikatan ion. Kovalen. Ikatan kovalen. Ada berapa ikatan kovalen? Ada berapa ikatan kovalen? Kenapa? Karena NaCl konsepnya hanya menerima dan melepaskan. Beda dia dengan ikatan kovalen yang tunggal, karena dia namanya adanya pemakaian bersama. Ingat kan? Kovalen itu berarti terjadinya
memberi, sehingga adanya pemakaian bersama. Beda dia di kovalen koordinasi. Kalau di kovalen koordinasi berarti hanya salah satu. Contohnya, Ramdan mau beli kue, ini ya, mau beli kue 2. Terus dia lihat Ilwan tidak makan, berarti diberi ke Ilwan. Jadi adanya pemakaian bersama atau adanya saling makan bersama, saling makan bersama. Bisa dipahami sampai situ? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kekurangan 2. Kalau dia kekurangan 2 ketika di sini S elektron valensinya 6 berarti dia menyumbangkan 2 ke O. O juga menyumbangkan 2 ke S. Ketika di sini lebih atau kurang? Lebih ya? Sehingga kelebihannya yang di sini itu merupakan elektron bebas. Sehingga di sebelah itu masuk di sini. Saling menyumbang atau tidak? Saling menyumbang atau tidak? Ini yang kovalen koordinasi namanya. Kovalen koordinasi itu berarti hanya salah satu yang menyumbang. Hanya dari O. Hanya dari O kovalen koordinasinya. Sedangkan di yang lain itu saling memberi. Yang O ini hanya diberikan ke O yang sebelah, tapi O yang sebelahnya tidak memberikan ke O-nya. Oke, bisa dipahami sampai situ? Oke, jadi kita bisa membagi kelompok, ya. Jadi membagi kelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin, yaitu ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1 berada di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mengatur dan tidak ada gesekan kursi. Oke, bisa ya? Oke, silakan mengatur diri buat kelompok 3. Oke, kelompok 4. Sama-sama. Dengar dulu, saya ini dalam bentuk diagram. Jadi ikatan kovalen itu yang kamu gambar diagramnya. Dan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, 3, dan koordinasi. Itu yang kamu gambarkan di dalam kartu. Silakan dibaca langkah-langkahnya ya untuk yang membuat produk lautan elektron ya. Kelompok yang memaparkan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya. Ini sudah sampai ini apa yang namanya? Ini lautan elektron. Oh, lautan elektron. Jadi ada ilustrasinya, ada lautan elektronnya. Nah, kamu gambar ikatan kovalen. Ada berapa? Nah, itu deh tempat itu yang kamu gambar di sini petanya. Ini. Struktur bukan struktur Lewis. Ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tunggal. Sini 1. Di sini apa? Kovalen rangkap 2, rangkap 3 dengan koordinasi. Contohnya apa-apa? Struktur Lewisnya bagaimana? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Paham ya? Paham Ramdan? Oke, yang lain bisa dipahami ini? Nanti ini kamu presentasikan ya. Setiap kelompok
checking. Bisa. Sini sudah ya. Bisa dijelaskan juga. Kelompok 4 lagi apa? Ikatan logam? Iya. Ayo, 5 menit lagi. Karena semua kelompok sudah selesai, kita sedikit dulu sebelum kalian presentasi ya. Menggunakan tabel? Iya. Gambar dan Apakah ilustrasi. ilustrasi Tidak, kamu bikin poster saja. Posternya itu dibuat seperti tabel. Di dalam tabel itu, kamu tulis perbandingan sifat dan contoh senyawanya. Umpama kamu bikin tabel toh? Iya. Nah, posternya itu yang kamu gambar. Umpama pertama ikatan ion. Yang ikatan ion sifatnya seperti apa? Kan ada di atas sifat, bagian pertama sifat, bagian kedua aplikasinya, baru jenisnya. Itu yang kamu tulis di tabelnya. Terus untuk yang posternya itu kayak yang tadi saya sempat singgung, itu kayak garam. Itu yang kamu gambar di stick notes-nya. Amin ya? Iya, Ibu. Jadi garamnya seperti apa, ikatannya bagaimana, itu yang kamu gambarkan. Iya, Ibu. Seperti contoh yang ada di belakang. Iya, Ibu. Bisa? Iya. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Ibu. Berarti Ibu Berkatnya apa nak? tidak, Ibu. Dijelaskan. Dulu, siapa yang siap untuk presentasi dulu kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kami bicarakan. Oke. Untuk materi untuk penjelasannya yang pertama ikatan kimia yang dijelaskan oleh ikatan logam yang dijelaskan oleh Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah. Artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron keluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam isi-isi logam dan bebas bergerak di antara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antar muatan atau plus, logam dan muatan atau minus dari elektron akan menggabungkan isi-isi logam tersebut. Tarik menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam. Oke, itu tadi penjelasan dari ikatan logam. Berikutnya ada beberapa sifat-sifat logam. Unsur logam, silakan, Feby. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar yang terdiri dari beberapa elemen. Yang warna biru ini itu adalah lautan elektron. Di atas lautan elektron tersebut ada 8 atom yang bermuatan positif. Kemudian di sini ada 7 gigi, itu menjadi garis penghubung antara atom-atom satu dari satu atom lainnya. Penghubung ini adalah bersifat elektron bebas. Baik, itu penjelasan dari sifat-sifat logam. Berikutnya langkah-langkah. Sedangkan Oke, baik, jadi itu sifat-sifat logam. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Jadi ketambahan di sini kami mengajarkan dengan pola sederhana dengan menggunakan plastisin. Oke, baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari kami, alangkah baiknya teman-teman sekalian dapat memperhatikan ke depan agar tidak ada yang keliru ataupun salah dalam menanggapi kalian.
Oke, baik, sebelum mulai itu alangkah baiknya kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kamiden, saya moderator yang bertugas sebagai moderator di kelompok ini. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang ikatan ion dan ikatan kovalen yang akan dibacakan oleh Melantika Tahir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ikatan ion. Yaitu tugas kami kelompok 4 di sini yaitu membuat poster yang membandingkan sikap atau contoh senyawa unsur dan aplikasi kedua jenis ikatan ini. Yaitu ini contoh dari senyawa atau unsur dari ikatan ion. Dan yang di bawah saya akan membacakan senyawa atau unsurnya, yaitu senyawa ion atau ion positif atau yang disebut dengan kation dan ion negatif atau anion tersusun secara teratur membentuk struktur isi kristal. Adanya elektrostatis yang kuat pada senyawa ion menyebabkan senyawa ion dilarutkan dalam air. Contoh dari ikatan ion yaitu garam dapur atau NaCl. Na melepaskan satu elektron dan menjadi Na+, sedangkan Cl menerima elektron tersebut atau Cl-, seperti gambar di sini. Teman-teman bisa membedakan kenapa NaCl itu melepaskan karena NaCl melepaskan satu karena dia melebihi dari satu. Kalau misalkan Cl-nya plus itu yaitu dia menerima karena kekurangan satu elektron. Selanjutnya ini adalah gambar garam atau yang disebut dengan NaCl. Itu teman-teman yang di kehidupan sehari-hari kita. Dan sifat-sifat ikatan ion seperti keras namun rapuh, larut dalam air tetapi tidak larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik, serta dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan atau larutan. Ikatan ion di berbagai aplikasi seperti industri, elektron, pertanian, dan farmasi. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang ikatan ion. Selanjutnya itu ikatan kovalen yang akan dijelaskan oleh Sinta dijelaskan. Ikatan kovalen yaitu senyawa kovalen. Senyawa kovalen merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Contohnya H2O atau air. Sifat-sifat ikatan kovalen yaitu ada beberapa. Yang pertama, mudah menguap. Kedua, titik didih dan titik lele rendah. Ketiga, karbon dioksida atau minuman ringan atau dengan hidrogen monoksida. Seperti air biasa atau air Baik, itulah pemaparan dari kami. Selanjutnya itu adalah Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga mengaitkan logam dengan logam. Bisa diberikan kesimpulan? Memberikan kesimpulan? Oke, baik, terima kasih kepadanya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ada 3 dalam ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion adalah serah terima elektron. Yang kedua adalah ada ikatan kovalen, yaitu pemakaian pasangan elektron, dan yang ketiga Kita ke akhir kegiatan, kita ada kuisis. Kita tes dulu ya, silakan di scan barcode-nya. Waktu
waktu saya berikan hanya 3 menit. Sudah? Oke, sudah ya? Ya, sudah. Oke, setelah ini kita masuk di refleksi. Ayo refleksi ini. Scan barcode-nya. Ayo refleksinya. Silakan diisi refleksinya. Ayo refleksinya. Silakan diisi refleksinya. Scan barcode-nya. Boleh? Ayo scan barcode-nya. Boleh? Ya, namamu siapa? Iya, ditambahkan. Sudah ya? Ya. Oke. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah refleksi, sudah puisi. Saya benar semua puisinya ya? Ya. Jadi saya mengingatkan kembali untuk materi minggu depannya itu yaitu tentang bentuk molekul. Jadi ingat kembali ya, masih ada hubungannya dengan ikatan kimia. Ya. Bisa dipaham ya? Ya. Jadi pemahaman awalmu tentang bentuk molekul berarti konsep awal yang harus kamu ketahui dan kamu perkuat berawal dari kestabilan unsur dan ikatan kimia. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Ah. Oke. Tidak ada ya? Ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Saya salam, silakan berdoa sebelum kita pulang. Ayo berdoa. Dipimpin oleh Adit. Ayo, Adit. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke.